Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini saya akan membawa renungan di edisi Renungan Harian Bonti. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari satu ayat dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Pagi ini saya akan menekankan dari dua kata dari ayat ini. Kata yang pertama yaitu kata serahkan, dan yang kata kedua yaitu memelihara. Ada hubungannya sangat erat antara dua kata itu. Kata serahkan yang berarti menyerahkan. Ada sesuatu yang kita serahkan. Ada unsur kerelaan yang penuh. Juga mengandung unsur yang kadang setengah-setengah. Karena dipengaruhi berbagai banyak hal. Ketidakpercayaan kita, kesombongan kita berpikir kalau kita mampu sendiri. Ada rasa gengsi, ada rasa takut. Dengan siapa kita berserah? Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kalau nggak dapat dari apa yang kita harapkan bagaimana nanti? Seringkali menjadi kata yang mudah diucapkan, tapi menjadi sulit untuk dilakukan dan dijalani. Kata berserah menjadi mudah saat kita sedang mengalami hal-hal yang aman-aman saja, yang enak semua kita lagi hadapin, menjadi hal yang gampang untuk berserah dan bersyukur. Tapi menjadi hal yang tidak mudah dilakukan saat kita sedang mengalami hal yang tidak enak. Dalam pergumulan yang sangat berat, masalah yang menumpuk, semua serasa gelap. Di saat gelap seringkali kita bertanya, di manakah Tuhan? Dan menjadi ragu untuk menyerahkan semua kepada Tuhan. Itukah arti dari kata berserah? Kata yang kedua, memelihara. Ia yang memelihara. Ia dalam hal ini itu Yesus Kristus sendiri yang berjanji untuk memelihara kita. Karena kita adalah milik Dia, milik kepunyaan Allah sendiri. Begitu banyak janji yang Tuhan berikan, yang kita tahu ada di Alkitab, dan tidak ada satu pun yang tidak Tuhan genapi. Kalau kita sudah yakin dan percaya kalau Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memiliki hidup kita, biarlah itu juga menjadi keyakinan kita, keberanian kita untuk sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan di saat-saat yang tidak mudah kita jalani. Kita berani untuk menyerahkan semua hal yang menyesakkan hati kita, segala permasalahan yang sedang kita hadapi, segala kekhawatiran kita, karena kita tahu dengan siapa kita berserah. Kita tahu ada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Kita tahu bahwa pengharapan di dalam Dia tidak pernah sia-sia, karena kita tahu Tuhan merangkai semua kehidupan kita. Saya membawa kita kepada ujung yang sangat indah. Jadi sekali lagi, ayo kita sama-sama punya keyakinan yang penuh dan percaya sungguh kepada Dia, yang di alasan kuat kita untuk berani berserah penuh di saat-saat yang sangat sulit dalam hidup kita. Kita percaya ada Tuhan Sang Pemilik hidup kita. Tuhan memakai kita dengan semua yang kita punya. Tuhan tidak memakai kita dengan yang tidak kita punya. Apa yang kita punya? Kita punya iman, kita punya tangan, kita punya lutut. Kita bisa berlipat tangan, bertunduk, menyerahkan lewat doa-doa kita. Kita ingat bahwa Daud hanya punya tongkat. Dan Tuhan pakai itu. Tuhan tidak menuntut kita memakai hal-hal yang tidak ada dalam diri kita. Saya ingin cerita sedikit, membagikan bagaimana pengalaman saya belajar untuk hidup berserah. Saya masih terus belajar untuk hidup berserah. Kira-kira mungkin 5, 7, atau 10 tahun yang lalu, saya masih teringat dengan jelas waktu cici saya mengalami aneurisma
dan singkat cerita harus mengalami operasi, kemudian harus mengalami koma selama 19 hari. Jujur saat itu saya kecewa. Saya sempat marah dan saya bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa ini harus terjadi semua? Tapi di titik tertentu, saya diingatkan oleh Tuhan. Semua tahu mungkin ya, kalau saya hobinya satu, hobinya hanya ngomong. Jadi teman-teman saya dulu selalu bilang, kalau ada orang yang susah, ada orang yang sedang bermasalah, ayo ngajak Ira. Karena Ira pintar ngomong, memberi motivasi pada orang. Di saat saya mengalami pergumulan yang sangat berat, dengan cici saya waktu itu mengalami koma, saya berdoa pada Tuhan dan saya mengatakan satu kalimat bahwa Tuhan, kalau boleh saya memohon, jangan dulu waktunya saat ini. Saat itu saya seolah-olah kayak melihat film dan saya seolah-olah ditampar muka saya dan ada suara yang mengatakan, jangan hanya pintar ngomong, tapi belajar untuk hidup berserah. Jujur saya merasa terpukul sekali. Ada yang mengingatkan lewat suara itu. Kemudian saya berdoa dan saya mengatakan pada Tuhan, hari ini saya mau belajar untuk hidup berserah, menyerahkan seluruh kekhawatiran dan pergumulan saya pada Tuhan. Itu saya mengatakan amin, badan saya semua lemas sekali, hampir tidak bisa berjalan. Dan disitulah Tuhan menunjukkan, mengatakan bahwa ada aku yang akan menuntun. Itu yang membuat saya belajar untuk hidup berserah. Tidak mudah Bapak Ibu, sangat tidak mudah. Tapi lewat suara yang Tuhan berikan itu, membuat kekuatan buat saya untuk berani. Jangan hanya pintar ngomong, tapi belajar hidup berserah. Puji Tuhan, saya melewati pergumulan yang sangat berat. Singkat cerita, saya disembuhkan. Mujizat terjadi. Di situ saya belajar. Saya mengatakan pada diri saya, bukan hanya dia yang belajar, tapi saya. Saya belajar untuk bisa naik kelas. Pergumulan yang tidak mudah, proses yang harus dihadapi. Tapi disitulah saya belajar apa arti hidup berserah. Ada berkat dan rencana Tuhan di balik semua proses kehidupan yang kita jalani. Ayo sama-sama kita belajar untuk menikmati proses yang Tuhan berikan. Karena percaya Tuhan memberikan semua yang lewat dalam hidup kita. Karena tahu ada ujung yang indah di sana. Tuhan hanya menginginkan kita untuk belajar hidup berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang punya skenario semua kehidupan kita. Dan Tuhan tahu akan dibawa kemana ujung hidup kita. Percayalah Tuhan pasti memberikan kesanggupan kepada kita. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kita tidak sendirian melewati masa-masa sulit yang harus kita hadapi. Karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Memberikan kekuatan dan pertolongan buat kita. Di saat kita tidak sanggup, Allah justru sedang bekerja buat kita. Saat kita ngangkat tangan kita berserah, Tuhan turunkan tangan, menolong dan memberkati kita. Itu menjadi kekuatan kita. Selagi kita terus percaya dan yakin, karena kita adalah milik Tuhan. Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Saya teringatkan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Saya mengambil kata yang di depan. Kita tahu sekarang. Di saat apa kita tahu? Di saat sudah prosesnya sudah terlewati. Dan kita bisa mengatakan, aku tahu sekarang. Kalau kita membalikkan badan kita melihat ke belakang,
serasa kita tidak mampu melewati semua. Tapi hari ini kita belajar, kita mengatakan bahwa aku tahu sekarang bahwa ada pertolongan Tuhan buat kita. Di saat kita membalikkan badan kita, melihat ke belakang, serasa tidak mampu, ada suara Tuhan yang mengatakan, di saat tidak mampu, aku berjalan bersama kamu untuk melewati semua proses hidup itu sampai ke ujung yang Tuhan berikan. Dan kita percaya ujung yang Tuhan berikan selalu indah pada waktu. Yuk kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kita belajar untuk jangan hanya melihat badai yang sedang kita hadapi, tapi kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Bukan hanya persoalan yang kita hadapi, yang kita lihat, tapi di balik itu ada tangan Tuhan yang menolong. Yuk kita sama-sama belajar. Jangan pernah takut menghadapi proses yang Tuhan berikan. Kita jalani sekolah kehidupan kita. Kita jalani iman, kita akan teruji. Kita akan naik kelas lewat begitu banyak persoalan yang harus kita hadapi. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menggandeng tangan kita. Sampai suatu hari nanti kita akan mengatakan, hari ini aku tahu. Hari ini aku tahu Tuhan turut bekerja dalam setiap permasalahan yang harus saya hadapi. Tapi saya tahu ujung bersama dengan Tuhan akan semua indah pada waktunya. Biarlah melalui renungan pagi ini kita diberi kekuatan bersama-sama. Diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Kita tahu bahwa perjalanan ke depan tidak selalu mudah. Tapi satu hal yang kita percaya, Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan mau kita berserah. Tuhan mau kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada tangan Tuhan yang akan menopang, menggandeng, dan memelihara hidup kita. Karena kita kepunyaan Allah. Berjalanlah bersama Tuhan terus. Lihatlah kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita berani untuk berserah dan selalu bersyukur melihat setiap proses yang harus kita hadapi. Percayalah, kita milik Tuhan. Tuhan memelihara hidup kita semua.